Eh, kembali lagi dengan saya ya. Udah lama ya nggak ngeliat saya. Pasti udah bosen ya. Nggak ya? Nggak bosen nggak Pak? Oh gini. Semoga nggak bosan ya lihat saya ya teman-teman ya. Sebelumnya selamat sore. Saya menyapa dari Yogyakarta buat teman-teman semuanya. Semoga selalu sehat. Yang sakit semoga cepat sembuh juga ya Pak Yoyo ya. Kita doain juga. Dan yang udah sehat dan seger tetap semangat juga untuk olahraga dan juga hidup sehat ya, menerapkan hidup sehat. Kayak hari ini nih ada ada Pak Yoyo ya sebagai narasumber kita gitu ya. Beliau selain sebagai VP Teknologi Engineering juga sebagai praktisi untuk kesehatan yang ada di Aino yang bisa kita lihat gitu. Dari dulunya tahun 2017 nih, saya ngelihat Pak Yoyo dengan yang sekarang tampilannya sangat sungguh berbeda. Kalau sekarang ganteng gitu ya. Terus kelihatan lebih muda, Pak. Sekarang kelihatannya umur 33 loh, Pak. Padahal berapa, Pak? Jangan disebut ya, Pak ya. Oke. Oke. Nah, kita mulai masuk nih, Pak. Saya mau nanya banyak boleh ya, Pak ya? 10 boleh, Pak? Atau cuma berapa, Pak? Lanjutkan. Lanjut ya. Nah, saya mau nanya nih, kan dulu saya sempat ngeliat Bapak ya di tahun 2017 waktu saya awal-awal di Aino. Itu berarti 5 tahun yang lalu, sekitar bulan ya November lah. Saya ngeliat Bapak pertama kali dengan penglihatan saya waktu itu sangat akan berbeda dengan yang sekarang, Pak. Yang pasti ya. Nanti kita bisa lihat sih transformasi Pak Yoyo gitu dari 2017 sampai sekarang kayak gimana sih. Nah, kalau dari pendapat saya Pak Yoyo yang sekarang tuh jauh lebih sehat gitu, Pak. Nah, sebenarnya buat hidup sehat kayak sekarang ini, Pak. Jadi yang seperti sekarang ini, Pak. Jadi ganteng, jadi lebih awet muda, jarang sakit yang kata Pak Yoyo ya. Boleh ceritain nggak, Pak? Oke. Hai kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, actually yang sekarang itu tidak direncanakan. Oke. Yes, Kenapa, Pak? yang sekarang itu tiada disangka. Yang Oke. sekarang loh. Ya. Karena kalau awal mula memulai dulu, itu yang sekarang. Oke. Dulu, well, ya adalah kenapa motivasinya adalah karena saya diabetes. Oke. Sudah lebih dari 8 tahun, mungkin sudah hampir genap 10 tahun yang lalu begitu, dan udah tahu kan ujungnya diabetes ya. Ya. Well, kena diabetes, kemudian ya berapa tahun kemudian nanti kan ada penurunan fungsi ini itu dan sebagainya, harus diminum obat, suntik. Nah, ya intinya pada saat itu satu kata yang pas untuk menggambarkan itu, dan memang tepat sekali juga ini, ibu saya juga bilang begitu, itu memang semua orang yang pertama kali kayak oh my god, no life, kemudian juga mungkin sebagian diri priaku akan hilang. You know? Aku tidak tahu. Oke, sensor bagian itu. Tapi itu startingnya adalah begitu. Jadi, well, agak lama menyesali, waduh kenapa terjadi dan sebagainya gitu kan, ada kurvanya gitu kan. Dan ya baru kemudian jadi bisa stand up untuk pasang niat I want to live longer gitu. I want to be with my kids longer, be with my family longer, do more longer, do good for many people. Ya itu yang kemudian jadi sparks, mulailah itu start untuk melakukan hal berbeda dibanding biasanya. Oke. Starting motivationnya. Starting motivationnya. Nah, kalau untuk memulainya itu dari tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Saya agak lupa masalah tahun-tahun, tapi mungkin nanti ada di presentation. Tapi ya, mulai ya, mulai ya, itu, Pak. well kalau diagnose dengan diabetes itu mungkin 2010 barangkali ya, tapi belum langsung mengawali dengan olahraga. Terus olahraga itu baru belakangan lah, karena pencarian itu masih biasa kan, masih ada penolakan, kayaknya tinggal diganti pola makan nanti bisa. Tapi enggak, ya barulah kemudian dapat, akhirnya udah mau workout gitu baru mulai. Oke. Ya.
tahunnya nanti. Tahunnya nanti. Nanti kita lihat lagi ya Pak ya di slide. Oke. Nah, berbicara tentang limiting belief nih Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, limiting belief dari memulai hidup sehat versi Pak Yoyo tuh kayak gimana sih? Limiting belief itu mostly dari dalam dan dari luar. Itu sangat nyata, bahkan hal yang terbesar pertama itu dari diri kita sendiri, membatasi kalau kita mau berubah itu dari kita sendiri bahkan. Betul. Karena kita sudah terbiasa my life is just fine begitu, baik-baik saja, kenapa harus berubah? Kemudian aku masih muda, mau bersenang-senang, bahagia, glamorous dan sebagainya. Dan ya itu jadi ceiling yang pertama gitu. Tapi yang bahkan yang lebih tidak kalah ini itu adalah dari luar. Dari luar itu pasti akan bilang, oke, diabetes. Well, udah selamanya pakai obat. Udah, ya nanti tinggal pakai suntik. Udah, baik-baik aja gitu. Terus, ya udah ketemu dokter aja tiap bulan gitu. Kayak pasal gitu ya Pak ya? Exactly. Dan itu juga hal yang sama ketika ketemu dokter, itu juga dibilang, udah nggak apa-apa, udah memang harus mengganti pola makan, minum obat dan suntik. Ya dari luar pun sebetulnya tidak encouraging, actually yang namanya harus olahraga. Ya semua tahu dan tapi nggak ada dorongan gitu, karena kita tahu ada resep obat yang selalu manjur mungkin kita mengiranya pada saat itu. That's it, limiting belief itu yang membuat kita udah makin kayak dipasangin kandang ayam dan udah ada putar-putar di sekitar dunia itu saja dan kita sebenarnya nggak menyadari di balik kandang ayam itu ada jauh lebih banyak hal yang wonderful. Keren Pak. Sungguh. Yang aku mau nanya, ini kita tidak pakai skrip kan? Cerita ini kan? Enggak, ini cerita beneran Pak. Oke, nah tadi saya memetik beberapa poin ya Pak untuk pola hidup sehat yang baru yang Bapak terapin. Tadi yang pertama ada pola hidup yang dari makanan sama dari pola hidup yang gaya hidup sehat. Nah aku pengen tahu nih Pak, kemarin sempat nih beberapa kali lihat postingan Pak Yoyo. Intermittent fasting, kemudian ada pola hidup sehat olahraga. Nah itu kapan sih Bapak mulai menerapkan pola makan yang sehat? Intermittent fasting, terus boleh dikasih tahu dong ke kita intermittent fasting itu apa sih gitu? Mungkin Bapak boleh kasih tahu deh ke kita. Siapa tahu ada yang mau ngikut loh pola hidup sehatnya Bapak gitu. Jadi kayak sekarang iya, kan. Ini memang kalau sebutannya itu harus Bapak gitu ya. Siapa? Enggak Om, Kak. Om, Kak. Iya, atau Gan? Selamat datang di. Gitu ya Pak. Mau apa nih Gan? Oke Gan. Gimana? Boleh diceritain nggak? Atau Bro? Oke. Kapan mulainya? Well, actually baru aja last year. Tahun kemarin, Pak, 2021. Just last year. Lebih tepatnya after Lebaran last year. Oke. Bulan apa, Pak? Oktober? Lebaran last year, googling. Oktober ya? Mei malah. Mei ya, after Lebaran. Selesai Lebaran. Mei baru mulai ya, Pak ya? Yes. Oke. Sampai sekarang? Yes. Oke. Boleh diceritain, Pak? Oh ya, tadi apa pertanyaannya? Kapan mulai intermittent fasting? Terus boleh intermittent itu apa? Intermittent itu apa? Dikit aja, spoiler Pak. Spoiler, well, intermittent itu actually hanya mengurangi frekuensi makan. Ya, memberi jarak makan. That's it. Jadi idenya adalah kalau kita normally makan itu 3 kali sehari, tapi faktualnya kan kita makan bisa 6 kali. Kenapa? Pagi sarapan, jam 10. Ngemil. Well, mungkin ada boba. Jam 12 makan, jam 2 mungkin ada donat. Atau tahu golek kesukaan tahu, yes. Sore ada lagi, malam belum lagi ada Indomie jam berapa? 12 malam. 12 malam berarti makan 7 kali atau 8 kali seharusnya. Oke, Pak. Faktualnya begitu. Iya. Dan itu yang namanya intermittent adalah sebetulnya memberikan jeda makan. Yes, jeda makan. Dan menyertai dengan itu actually tubuh kita merespon berbeda. Yes, dengan diberi jarak yang cukup, tubuh kita melakukan ada fungsi biokimia yang sangat amazing yang itu nanti akan saya share seperti apa keajaibannya. Lapar nggak Pak? Waktu menerapkan pertama kali?
inilah limiting belief yang pertama, yang Oke. namanya terus makannya cuma sekali sehari. Oke. Sekali sehari dari 6 kali. Aku nggak Dari bisa 6 bayangin kali sih. menjadi 1 kali sehari. Oke. Seketika apa yang ada dalam bayangan kawan-kawan, pikiran kawan-kawan, aku semaput. Iya Pak. Apalagi kalau nggak makan nasi Pak. Orang Exactly. Indonesia banget ini. Nasi teman baik kita nggak makan. Aduh, nggak ngerti lagi kayak gimana. Semaput, pusing dan Iya sebagainya. benar. Surprisingly, kalau kita menjalankan intermittent fasting, itu kita tidak ada sakau, tidak ada lapar, tidak domblong. Kita tetap bisa kerja. Tambah pintar. Post-test mungkin ya? Boleh. Nanti ada post-test? Ada yang mau coba boleh. Pretesnya kayak gimana, postnya kayak gimana. Baik. Nanti kalau berhasil dapat apa Pak? Dapat sehat? Oh ya benar ya dapat sehat. Dapat apa gitu? Enggak ya? Oh, narasumber harus ngasih kupon. Enggak, siapa tahu Pak. Kupon makan sehat selama sebulan. Oh, Atau HC bukan yang ngasih, boleh loh. oh baik. HC saja. HC. Oke. Nah, yang terakhir tadi Pak pertanyaan saya. Tadi intermittent udah. Aha. Satu lagi Pak. Iya. Kenapa memilih olahraga yang sekarang? Padahal kemarin saya ngerti Bapak tuh duta sepedanya. Duta sepeda pokoknya. Kalau Mbak Abi duta apa? Saya duta Syamul lain. Kalau duta Minang siapa? Duta Minang itu Pak yang di Jakarta. Rumah makan Padang kesukaannya Bapak. Ya, oke. Well, actually kalau masalah itu can be anything. Okay. Olahraga itu sesuai preferensi, kesukaan, minat kita masing-masing. Ada yang kita senang tipenya bermain, harus ada barengan gitu, sparring kayak bulu tangkis. Ada yang kita hanya main sendiri gitu ya, sendirian aja, sepedaan sendirian, lari sendirian. Mungkin gitu, ada yang suka berkelompok. Tapi itu bukan faktor ini. Kenapa sekarang berpindah olahraganya? Kebetulan karena secara kondisinya itu sudah memungkinkan. Okay. Dulu kenapa pilih bersepeda? Karena masih berat. Sekarang pindah ke running karena sudah ringan. Keren sekali sih. Oke. Dan Bapak ini, kalau teman-teman follow Instagramnya Pak Yoyo ya, tolong di follow AutoGebet. Ya, ada tulisan di bawah sini. Itu di follow silahkan. Teman-teman akan melihat Pak Yoyo ini nggak setiap pagi sih. Kadang pagi hari itu akan posting tentang running. Dan jarak runningnya tuh nggak kayak saya ya yang masih cupu banget gitu. Cuma 3, berapa kilo, 4 kilo. Pak Yoyo ini konsisten teman-teman, 5 kilometer. Dan untuk kecepatannya pun atau untuk waktu tempuhnya pun juga konsisten gitu. Keren sih Pak. Iya. Itu mulai kapan Pak? Well, running baru last year juga. Last year juga. Iya. Dan udah keren kayak gitu Pak. Mantap sih. Enggak, tentu progresif. Semuanya enggak ada yang mulai langsung instan ya. Enggak ada yang langsung lari full marathon 40 kilo, half marathon. Pasti semuanya start even waktu itu hanya 1 kilo, 3 kilo. Pastilah badan kita belum beradaptasi. Nanti kalau spesifik tentang itu dan bahkan dalam paparan nanti itu tidak ada menyinggung olahraga. Follow along. Ketika kita sudah healthy lifestyle, kita pasti akan kerasa butuh olahraga. Dan nanti masalah detailnya sih yang penting konsisten, bertahap, gradual lah, itu hal detail yang ya nanti kita bisa bahas di lapangan begitu mungkin ya. Boleh siap. Nah, tadi udah ada beberapa pertanyaan dari saya Pak ya. Nah, sekarang kita pengen tahu apa sih yang mau Bapak sampaikan dari materi. Boleh nggak sih Pak? Apa yang mau disampaikan? Bapak kan tadi ada beberapa foto boleh ditampilin, kemudian ada beberapa tips and tricks menjalani intermittent fasting, kayak gitu Pak. Boleh nggak sih Pak kalau kita kepo-kepo dikit gitu Pak? Oke, teasernya gitu kali ya? Iya, boleh Pak. Oke, apa yang akan disampaikan adalah bahwa kawan-kawan untuk memulai perjalanan ini itu sama sekali tidak berat, tidak susah. Bisa dibilang saya dulu melakukannya dengan cara garis keras. Saya bersepeda selama 5 tahun dengan cara yang keras, tidak ada yang
rutinitasnya itu melebihi saya, bisa dibilang saya tiap minggu bisa ratusan kilometer goes bisa 6 jam. Reputasi terbaik adalah 300 kilometer goes dalam sehari. Dalam sehari, Pak. Yes. Oke. Yes, itu 5 tahun untuk mencapai kondisi sehat yang paripurna. Ada goes, ada nggak makan nasi. Nggak makan nasi. Ya. Sampai sekarang ya Pak Ada ya sih, nggak makan nggak, nasi ya? ada nasi yang berbeda. Oke. Nggak makan kuning telur. Oke. Enak banget itu. Enak banget Pak itu Pak. Enak banget. Itu paling enak Pak. Exactly. Iya, Indomie tanpa kuning telur. Aduh, itu kurang, Pak. Ya, oke. Nah, itu 5 tahun, imagine. 5 tahun untuk mencapai hasil lab yang bagus. Dan harus konsisten ketika nggak ngelakoni hasil labnya jelek. Oke. Dan di sini saya pengen cerita ke kawan-kawan adalah untuk mencapai hasil yang sama hanya 3 bulan. 3 bulan, Pak. Yes, tidak perlu dengan cara yang keras bahkan. Bahkan mengawalinya tidak perlu olahraga. Oke, hanya intermittent fasting tadi. Yes, dan ada jurus lainnya yang akan saya ceritakan Oke. sesudah pesan-pesan berikut ini. Asik. Kita tunggu teman-teman. Sesudah pesan-pesan berikut ini. Hanya 3 bulan. Kayak evaluasi karyawan nih 3 bulan pertama langsung bisa. Coba Asik. tanyakan pada audiens, Oke. apakah ingin tetap duduk dan menyaksikan? Mau tetap Kalau duduk? iya, tunjukkan jempol. Kalau tidak, saya pamit dulu. Thumbs up. Yuk, jempolnya mana nih? Oh, oke. Terima kasih, Mas Alif. Ya, ada selain Mas Alif. Yuk. Wih, lanjut. Asik Mana? Mbak Westri. Mbak Mana? Westri, Oh, Pak. Mbak Westri. Enggak, kalau view-nya bisa full, ini kan kita bisa kelihatan jempolnya. Yang View jempol. audience itu loh. Yang view, yes, gallery view. Asik. Oke, jempol. Asik. Ini Banyak kita yang punya jempol. berapa screen nih? Oh, 1 screen Banyak, ya? Pak, jempolnya. Tuh. Oh, oke. Dari Sabang sampai Merauke nih, Pak, yang nonton. Wow. Keren. Wonderful. Oke. Saya sudah melihat ada secercah banyak harapan yang saya berharap bisa berbagi dan menjawab harapan kawan-kawan. Siap. Lanjut, Pak. Apanya? Lanjut. Tadi pesan sponsor iklan. Iya dong, Pak. Langsung nih, Langsung, Pak. materi Kita- utama. Iya, kita pengen tahu nih langsung dari Oke. narasumbernya. Baik. Ya, gallery view diganti. Asik. That's it. Oke, sharing screen. Saya punya waktu berapa jam ini? 20 menit, Pak. Baik. Mohon saya diingatkan ya, karena ya. Asik banget ini, Pak. soalnya. Exactly. Saya berusaha untuk tidak get terlalu details. Iya. Oke. Nah, jadi ceritanya kawan-kawan, ini adalah sharing berdasarkan kisah nyata dan ini bukan hanya kisah saya. Oke. Dan dalam judulnya ini tidak ada olahraga. So di sini kita tidak akan bicara masalah teknik, frekuensi, interval, durasi, jenis olahraga, manfaat yang saya yakin kita semua sudah tahu. Manfaat olahraga, yes, sudah tahu. Tapi kita semua untuk memulainya itu yang belum ada spark-nya, belum menyala. Kenapa? Nah, ini satu cara untuk membuat kita nanti akan kepengen banget olahraga. Oke, ini seharusnya yang memperkenalkan mungkin Mbak Abi sih. Maksud saya Boleh, cerita Mbak. sendiri nih. Iya. Oke, ini ya kalau di agenda undangan kan udah tulis ya health coach ya. Health Oke, saya ada typo-nya harusnya health coach coach. begitu. Tapi intinya ini tadi kalau nanya kapan perjalanannya mulai, Bener, Pak. pertama tahu diabetes tuh 2009. Ini tahu ya. Ketika lagi project dengan Pertamina, baru ketahuan pada saat itu, setiap dikasih minum, 15 menit kemudian mesti pipis. Dah, baru habis itu ngecek, ketahuan positif diabetes, dan sudah diabetes yang parah. Dan kalau sudah parah, biasanya itu sudah kejadiannya lama. Udah years before itu udah kena diabetes. Well, pada saat itu, timbangan tidak mampu mencatat saat itu ya
lebih tepatnya adalah nggak berani nimbang juga mungkin, nggak ada olahraga, dan disitulah yang kemudian mulai mengeksplorasi cara-cara. Oke, nggak usah makan kentang, nanti nggak usah makan roti, kan biasanya kalau rapat kita dikasih snack kan. Kalau di Aino kayaknya nggak pernah ada snack pas rapat kayaknya. Ada Pak, ini Pak, ada donat. Sajian kita hari ini adakah? Ada itu Pak. Oh, ada ya? Oh, di sana Pak. Di sana ya. Mau taruh sini Pak? Enggak, buat kawan-kawan aja. Silakan kawan-kawan. Cari-cari dan sebagainya. Tapi kemudian baru terdorong mulai goes itu 2013. Baru mau. Jadi sebenarnya sih kalau fotonya itu ya bukan pas itu sih. Tapi pada saat itulah yang kemudian perjalanannya dimulai 5 tahun tadi itu. Goes ini mulai dari sedikit-sedikit, goes juga nggak langsung ratusan kilo, ya masalah napas, kaki juga pegel banget begitu dan sebagainya. Tapi di situ sudah disertai goes, kemudian karena selalu cek ya, artinya udah goes, kok gulanya masih tinggi ya, oke dilakukan lagi, tambahin lama lagi goesnya dan sebagainya, termasuk mencari kombinasi bahan makanan yang paling bagus buat orang diabetes dan ketemulah makannya bukan beras putih, bukan nasi putih, tapi beras hitam. Nasi putih levelnya naik, beras merah, di atasnya lagi ada beras hitam. Itu udah all the best, itu superfood, itu bahkan masuk kategori superfood, beras yang aman buat diabetes, bahkan makan 2 piring itu aja gulanya nggak naik. Dan gulanya juga diganti, nggak pakai gulanya diganti pakai gula aren. Gula aren is very good low glycemic index. Pada saat itu itulah berhasil diabetesnya terkendali, bagus lah, pokoknya hasil labnya bagus, tapi ya pada level orang diabetes, dan inilah objektif kalau treatment obat itu adalah tujuannya supaya diabetes terkendali, nggak pernah. Dan berat badan still, inilah saya goes adalah untuk mempertahankan lifestyle. Berat badan bebas, apalagi pas goes bisa makan es krim, bisa makan roti, semua yang disuka, yang manis-manis itu pada saat goes. Maintaining lifestyle dengan aktif lifestyle. Tapi ya gitulah, posturnya begitu-begitu aja. Dan actually pada titik itu I'm just fine gitu, baik-baik aja. Udah dapat formulanya lah intinya. Nah, baru kemudian sesudah menjalani 5 tahun, nah baru ini ketemu last year, barulah mencoba approach baru. Nah ini, jadi jurusnya itu adalah intermittent fasting ditambah dengan diet keto. Diet keto. Nah, nanti akan kuceritakan tentang itu. Tidak perlu selama yang sebelumnya 5 tahun, bahkan hanya 3 bulan. Ini statement dari dokter. Dokter juga udah ngelihat perkembangannya dari hasil lab dan sebagainya. Diabetesnya actually masuk dalam range orang normal. Aku seperti itu masuk labnya. Sembuh. Nah, dan memang habis makan nasi itu juga baik-baik aja, gulanya baik-baik aja. Nah, surprisingly juga hanya dalam 3 bulan itu berat badan pun menyertai. Dari dulu dokter selalu bilang diabetes ini karena gemuk harus kurus. Oke, udah berhenti sampai situ, dikasih obat. Nggak ada caranya dikasih obat untuk kurus, nggak ada. Terus caranya kurus gimana? Ya ngelakuin sendiri, tapi kan ya nggak ada dokter coach yang nunjukin itu. Nah, oke, nah dari situlah kemudian karena 3 bulan itu sudah progressing very well, ya dilanjutkan. Dan actually semenjak last year sampai sekarang sudah hampir setahun itu, actually itu bahkan yang itu dari 85 sekarang 80, itu setahun. Bandingin yang cuma 3 bulan hilang 15 kilo, setahun sesudahnya itu hilang cuma 5 kilo secara angka. Tapi terjadi perubahan body composition. Lari, mau apa, doing everything, badan ringan, dan banyak hal lain yang akan saya ceritakan kenapa. Tapi ini perjalanannya begitu, artinya konsistensinya. Lari setiap hari itu paling lama tuh 45 menit, pokoknya nggak sampai sejam lah.
Tapi apa yang dilakukan ya konsisten, pokoknya 5 kilo, yang penting terus-menerus dilakukan. Dulu mungkin 5 kilo itu 50 menit, makin lama makin pendek, bahkan bisa sampai 40 menit, 30 menit. Dan itu ya seiring dengan kita napas juga enak, napasnya nggak ngap, nggak keputus. Terus lari juga bisa, ya pertama mulai pasti lari ya, berhenti jalan lagi, it's okay. Itu progres. Nah, begitu perjalanannya, dan ya kalau kita ingin saling motivating, ya follow along gitu, kita bisa menjalani journey ini bareng. Follow me di Strava, follow me di IG, follow me di Fastik ini ya apa? Ya intermittent fasting, ada sosial medianya juga di sana, bisa kelihatan, oh ini si ini lagi puasa ya, dan sebagainya. Oke. Nah, limiting belief ini yang jadi hambatan besar di pikiran kita sendiri. Yang pertama, kita sering lihat nih kayak gini nih. Coba mana yang Mbak Abi sering confirm nih? Limiting belief. Coba lihat tuh yang pertama. Saya sih yang kiri, Pak. Which Latihan one? angkat beban, nanti gelambir loh kalau berhenti. Pernah ya dibilang gitu? Pernah. Padahal ini aja mulai aja belum. Iya. Dibilang kalau berhenti. Mulai aja belum. Jadi aja belum. Iya. Ada yang bilang, nanti gedenya gede sebelah loh. Iya bener, Pak. Mulai aja belum. Terus nanti kalau cewek berotot kayak Ade Rai gitu kan, mulai aja belum. Belum lagi yang namanya otot hormon cowok, nggak ada di hormon cewek. Bikin ototnya beda gitu kan. Terus kanan tuh. Iya, kalau makan malam bikin gemuk Pak katanya sih. Tapi saya nggak pernah. Iya kan, makan jangan kemalaman. Gimana? Kan dulu Pak, kalau dulu suka banget minum Kak. Iya, sekarang sudah Nggak insaf. boleh Pak, udah insaf. Sudah kembali ke jalan yang Iya. lurus. Oke, nah ini juga nih, jangan makan kemalaman. Itu juga yang ditanamkan begitu. Actually, ya itu depends. Nah, makanya kalau kita sangat aktif, itu no problem. Terus juga nih masalah diabetes tadi ya kan. Diabetes harus minum obat. Udah. Dimanapun kalau kita mau minta second opinion, pasti bilangnya obat ini. Ya, sangat sedikit dijumpai, ayo olahraga, ayo ini. Ya gitu. Dan banyak hal lain yang pasti kita dapat dari tidak cuma dari diri kita tapi juga dari luar. Oke. Nah, ingatlah bahwa apa yang kawan-kawan lihat sekarang terhadap siapapun itu, yang katanya Mbak Abi tadi bilang melihat Pak Yoyo sekarang, itu cuman puncaknya. Iya betul. Exactly. Itu cuman puncaknya. Jadi termasuk kalau ngelihat ada artis yang body, siapa yang kita nonton di bioskop, ada sinetron, BTS, geng Korea dan sebagainya gitu. Itu dibaliknya mereka doing itu semua konsisten, gagal coba lagi, olahraga sakit-sakit, ya emang gitu. Terus orang nggak nyemangatin, nah kan sakit kan udahlah tidur aja enak gitu. Ya dan sebagainya, dan semuanya terbangun dari kebiasaan yang baik ya kan, ada dedikasi. Kita juga set yang namanya kita set target, bukan berarti kita harus set target harus kurus sekian, tapi kita kejar apa yang kita mau tuju. Kita mau tadi apa, hidup lebih lama, kita mau mengapa-ngapain tuh naik tangga nggak sakit, ya ingat aja itu gitu, dan kita kejar ke situ gitu. Dan yang jelas orang akan lihat nanti hasil akhirnya di situ. Nah, jadi kawan-kawan, apa yang dilakukan ini, apa yang akan saya ceritakan ini actually semuanya itu scientific. Keto, intermittent fasting itu scientific, dan bahkan tokoh healthy lifestyle seperti Ade Rai itu bahkan melakukannya exactly dengan jurus dan rumus yang sama. Jadi kalau dulu kita familiar namanya OCD, Deddy Corbuzier, itu actually praktek yang juga dilakukan oleh Ade Rai. Prakteknya sama, intermittent fasting. Dan rujukannya
ya, itu juga sudah dituangkan dalam buku oleh dokter di Singapura ini, yang namanya ini. Dan interestingly itu semuanya ada scientific evidence-nya di situ. Ada jurnalnya, penelitiannya, hasilnya, dan bahkan yang mengejutkan adalah actually itu sudah scientifically published. Dinyatakan di situ bahwa diabetes itu sembuh dengan puasa. Nggak ada yang dokter merekomendasikan itu. Benar. So, jadi kalau kawan-kawan pengen, kawan-kawan tipenya sangat logical, kalau hanya dengar cerita tidak bisa percaya, buku ini sudah tersedia PDF-nya, mohon maaf PDF, tapi bisa langsung saya kirim, dan bahasa Inggris, bacalah, lengkap, semuanya ada di sana. Nah, termasuk juga apa yang disampaikan oleh Aderai, videonya banyak banget. Videonya banyak banget, bahkan saya hanya select beberapa di sini, kalau dapat PPT-nya nanti bisa diklik videonya. Jadi di sini Aderai itu bilang bahwa analoginya kita healthy lifestyle itu kayak kita kerja. Kerja itu, kita sekarang kerja ini, kita kerja itu susah nggak? Dengan darah dan air mata nggak? Lembur, deadline, besok kudu di-up-kan, belum selesai di coding, tidurnya kurang, siapa yang... Iya. Aduh, mohon maaf, saya jadi terlalu berlebihan, terbawa emosi. Tapi coba, kawan-kawan kalau habis kerja dapat apa? Di awal bulan Dapat uang, Pak. dapat gaji. Suka nggak? Suka, Pak. Lemburan juga dapat ya? Saya belum pernah pakai lemburan. Bisa dapat ya? Dinas saja dapat uang saku kan? Iya, Iya Pak. kan? Padahal kita dikirim ke Jakarta di tempat yang macet dan sebagainya, dengan ketemu klien dengan tekanan yang lebih berat, mungkin kita senang dengan ujung akhirnya nggak? Exactly like that. Kalau kita senang ujung akhirnya, healthy lifestyle adalah exactly seperti itu. Perjalanannya pasti sulit, pasti nggak enak, tapi kita pasti selalu senang ujungnya, dan ujungnya itulah yang akan kita proud of dan kita share to others. Wah, terima kasih, Magi. Ya, kameranya bisa di-on kan, disorot ke sana mungkin. Ya, jadi inspire others. Yes, yes. Nah, jadi ini juga termasuk fat loss strategy. Di situ juga dibilangnya cara yang akan dibahas sekarang itu dibahas di situ. Bahkan Aderai endorse doing fat loss. Bahkan Aderai bilang berolahragalah saat puasa. Bukan habis makan, bukan makan dulu baru olahraga. Saat puasa olahraga. Dan kita nggak akan geledak, nggak akan semaput, nggak akan. Tubuh kita. Kemudian juga kalau kawan-kawan pengen tahu kenapa toh gula ini masalahnya apa toh? Tuh ceritanya di situ, nanti diklik kenapa dari everything. Itu ada di situ. Oke. Nah, jadi ceritanya kawan-kawan, kalau kita ingin start dengan motivasi, salah satu yang scientific itu adalah, ketahuilah kawan-kawan bahwa keajaiban puasa, tubuh kita itu sungguh magic. Ketika kita puasa, ada fenomena biokimia di dalam tubuh kita itu yang amazing. Amazing. Semakin lama kita puasa, semakin banyak keajaiban yang terjadi. Jadi kalau kita lihat yang di atas itu, di level pertama, itu adalah level puasa kita yang biasanya kalau kita ibadah puasa Ramadan, itu levelnya segitu, 8-14 jam. Di situ sudah ada kebaikan-kebaikan puasanya, sudah ada. Tapi menariknya, hasil penelitian secara saintifik itu menunjukkan the longer puasa, benefitnya ada terjadi transformasi pada level sel. Nah, semakin lama. Saya beri ringkasan itu adalah pertama begini. Di level 2 itu akan terjadi yang namanya BDNF. Brain something. Di googling itu, pokoknya brain BDNF. Intinya adalah sel saraf otak kita itu regenerate. Kalau kita, siapa di antara kita yang suka main game?
Oke, coba yang di sini yang hadir offline di Jogja, yang suka main game. Ini, Pak, yang belakang. Mana nggak ada tangannya? Ini Pak yang belakang Pak, tuh Pak. Cuman satu, dua, Banyak, dua. Pak, tuh. Ya, oke, yang suka main game dari yang online juga silakan jempol tunjukkan, masuk Jempol, kalah. jempol. Nah, nanti tolong yang jempol, tolong disidak ya, Pak Salih. Ujungnya begitu. Oke, intinya adalah kawan-kawan dalam game, fitur yang paling kita semua senang kalau main game apa? Regenerate. Kita bisa self healing, ya kan, naik sendiri gitu kan. Exactly itu. Regen level 1 kita itu akan regenerate sel syaraf, dan inilah yang bikin kalau kita keep doing inilah investasi kita supaya ketika kita di usia lanjut nanti nggak pikun, nggak lupa, masih ingat, segar. Kalau kita sering melihat ada yang ngobrol awas, dan itulah yang akan kita bisa capai. Level berikutnya, ini yang akan amazing, itu adalah yang namanya autophagy. Ini adalah fitur self-repair. Bayangin, self-repair. Dia melakukan reparasi any damage di kita. Ada damage di sel, di sendi, kita nyeri, persendian, ada inflamasi, diabetes, mungkin ada misfungsi sel-sel di pankreas, mungkin kita ada sel apa itu kalau kita terekspos antioksidan radikal bebas, ya kan, terus selnya kita jadi terpapar, tahu keriput dan berjerawat, yes, itu dia akan meregenerate, itu merepair. Imagine, nanti saya punya cerita sendiri tentang ini. Lastly, dan ini ada hasil yang scientific, adalah kalau kita go longer, mencapai 3 hari bahkan, 2-3 hari, 60-72 jam puasa. Apa yang terjadi adalah kita akan ada regenerate the whole sistem imun kita. Sel darah putih kita itu kayak dapat pasukan baru. Bayangin kita dapat dropping pasukan fresh ini, itu juga yang terjadi di tubuh kita. Tahu modalnya apa untuk awet muda supaya organ dalam kita sehat? Pernah tahu istilahnya sel punca? Stem cells. Pernah tahu stem cells? Ya, well, terjemahannya punca sih, tapi itu emang familiar? Googling deh, stem cells. Nih, googling stem cells. Intinya adalah ini adalah sel yang dalam bentuk paling basic dan bisa berubah fungsi sesuai dengan yang dibutuhkan. Mau jadi sel ginjal, mau jadi hidung, mau jadi sel kulit, merepair. Jadi bahan bakunya itu stem cells, dan kita akan multiply production stem cells di tubuh kita. Originally kita punya stok stem cells, tapi ketika kita puasa longer, itu stoknya banyak. Bayangkan berapa banyak yang bisa di-repair di internal kita kalau punya banyak koleksi stem cells. 3 hal ini, dan saya akan fokus pada fitur yang tengah, karena ini menurut saya, bagi saya pribadi, ini amazing. Sungguh tiada disangka karunia tubuh kita itu sudah dikasih fitur ini. Kaitannya dengan paparan hari ini adalah, kalau kita puasa normal, seperti ibadah ini saya istilahkan mode karbo. Kalau kita masih makan nasi, masih makan karbo ya, segala nasi dan turunannya, turunan karbo, dari tepung, mie, bakso, somai. Oke, mulai stres kan? Oke. Kalau kita makan itu, kita paling lama puasa sampai 17 jam at most. Habis itu kita pusing, nggak bisa mikir. Pengennya makan, tentu saja. Ya, itulah lingkaran setan kita berada dalam kandang ayam kita, adalah mode karbo, membuat kita kalau makan, lapar, tetap lapar, mulai nih sakau nih, aku harus dapat makan lagi. Terus kita feeling good, itulah yang namanya moody. Nah, nanti tak ceritakan. Bagaimana caranya kita supaya go longer? Kenapa ini kok bisa ya puasa sampai segitu? Jadi bahkan dalam buku yang tadi saya tunjukkan sebelumnya, itu sudah ada protokol terapi. Sehari puasa itu biasa, 3 hari puasa itu biasa. Bahkan ada protokol puasa 7 hari, ada protokol puasa 14 hari. Gimana caranya kita bisa melakukan itu? Dengan pindah ke mode lemak.
Nanti akan saya ceritakan. Itulah yang membuat kita bisa puasa lebih lama. Tanpa kelaparan, tanpa sakau, tetap berpikir waras. Nah, nih, silakan di googling, dicari tahu sendiri. Mungkin saya nggak akan banyak cerita. Intinya adalah yang menemukan mekanisme ini. Baru aja loh, 2016. Ditemukan bahwa tubuh kita dalam kondisi stres karena nggak dapat makan, tubuh kita itu mengaktifkan mekanisme survival, mode recycling. Tubuh kita punya mode recycling, jadi kalau kita baca tulisannya di sini, autofagi bisa eliminating intracellular bacteria and virus. Oke, bacteria and virus, pilek, anything, bacteria and virus, COVID, corona. Oke, next. Sel juga menggunakan autofagi untuk menghilangkan protein yang damage dan organ-organ yang rusak. Organ itu maksudnya organel itu ada organ di dalam sel, ada fungsi-fungsi, ada mitokondria dari kalau sel kita itu. Kemudian juga mekanisme memperbaiki ya menghilangkan protein yang rusak ini adalah kritikal untuk mengkompensasi dampak negatif penuaan. Jadi kira adalah awet muda, nih aging, pengen anti aging. Sekarang kita anti aging pakai apa? Pakai Botox. Bilang lebih jelas, Botox. pakai skincare. Baik. Well, amazingly, naturally, tubuh kita sudah diberikan fitur anti-aging. Hanya tinggal puasa. Kayak Pak Yo sekarang, awet muda. Terbukti loh teman-teman. Bisa lebih jelas bilangnya? Awet muda Pak, terbukti. Terima kasih. Tanpa paksaan kan? Bilang Tanpa gitu? paksaan. Ya, tanpa skrip. Tanpa skrip. Ya, oke. Hal lainnya, autofagi. Lihat yang di bawah. Autofagi menekan pembentukan sel. Jadi menghambat proses pembentukan sel kanker dan bikin sel kanker itu mati. Dan juga mencegah menyebarnya sel kanker dan tumor, pertumbuhan tumor. Oke, sampai di sini kawan-kawan yang menyimak, tunjukkan jempolnya atau hah? Maksud iya ada fitur itu dalam tubuh kita? Jempol banyak Pak. Oke, ya. Terima kasih. Oke, autofagi. Silakan kawan-kawan explore dan setiap kawan-kawan explore nggak akan berhenti bersyukur. Wow, ini amazing. Oke, so kawan-kawan di sini esensinya adalah untuk meringkas ya. Ini saya mencoba membuat bahasa yang populer. Kebutuhan tubuh kita itu actually dua hal, energi dan nutrisi. Nutrisi ini adalah hal yang tidak ada dalam tubuh kita sehingga kita butuh intake dari luar. Pokoknya nutrisi, mau sayur, vitamin, zat mineral dan sebagainya, kita tidak meninggalkan nutrisi. Ketika kita tidak makan nutrisi, fungsi tubuh terganggu. Bahkan kita olahraga, garam kita, elektrolitnya keluar, apa yang kita terjadi? Kita ketika goes 6 jam, nggak minum, ini ya nggak boleh sebut merek ya, sebangsa elektrolit begitu ya, itu kan kita mulai tuh, mikir udah mulai agak macet. Terus kalau ditahan-tahan, mulai kram. Kram itu gara-gara kita kurang elektrolit. Nah, nutrisi tidak ditinggalkan, justru nutrisi itu wajib. Ya, yang kedua adalah kebutuhan energi. Inilah yang dibutuhkan untuk metabolisme. Tubuh, otak, otot, dan semua fungsi itu butuh energi. Nah, energi ini ada dua source, karbo dan lemak. Yang kita sudah kenal sepanjang usia kita sekarang adalah karbo. Ketahuilah kawan-kawan, ada sumber lainnya yang kita juga sudah diajari pada saat SD selama kita sekolah. Ada sumber energi yang lain yaitu lemak. Ini adalah tubuh kita sampai usia kita sekarang ini tidak tahu caranya membakar lemak.
Shocking. Tidak tahu cara membakar lemak. Katanya sumber energi lemak. Tapi kenapa kita berlemak terus? Karena kita nggak tahu cara bakarnya, Pak. Kita? Iya. No. Taunya bakar sate, Pak. Saya suka. Iya, Pak. Kontekstual sekali. Oke. Jadi di sini actually adalah kita punya choice. Mau pakai mode karbo atau mode lemak. Nah. Dan sadarilah bahwa mesin itu sejatinya adalah sudah built-in sebagai karunia yang diambil built-in, tapi kita tidak aware. Mode mesin karbo yang kita selama ini gunakan itu adalah yang kita selama ini sudah pakai makan pokoknya dari nasi. Karbohidrat beserta turunannya, segala kenikmatan dunia yang kita tahu saat ini, sampai black forest, brownies, coklat, donat, dan sebagainya, itu golongan ini. Golongan ini. Problemnya adalah, dia actually proses one way, ketika kita makan, di convert energy, kalau nggak terpakai, disimpan sebagai lemak. Itu mode karbo bekerjanya one way, simpan sebagai lemak. Ketika kita makan, energi kita naik, ketika energi kita habis, apa yang terasa? Lapar, Pak. Exactly, lapar lagi. Badan kita signaling makan, butuh makan, butuh makan, dan kita makan lagi. Habis makan apa yang kita terasa? Ngantuk, Pak. Exactly. Itu actually normal, nggak ada yang salah. Itu menyertai lah mekanisme karbo itu seperti itu. Itulah kalau dia teriak-teriak makan dan kita nggak kasih makan, apa yang terjadi? Sakau tadi. Exactly, sakau dan segala mulai nggak bisa mikir dan sebagainya. Dah, itu naturally seperti itu. Memang yang kita perlu aware adalah ketahuilah bahwa tubuh kita diberikan karunia mesin yang satunya, yaitu namanya mesin lemak. Ini proses yang reverse, proses sebaliknya. Lemak, apa yang sudah kita punya, itulah yang di-convert jadi energi. That's it. Jadi actually yang namanya ketika energi kita low, dia tidak mengandalkan pada intake dari luar. Karena dia bisa pakai internal fat storage. Kita punya lemari es yang isinya lemak. Oke. Ya, tidak perlu divisualkan dengan seperti itu ya. Kita bisa pegang masing-masing, tapi kita nggak usah tampilkan di layar. Dan di sini ini yang menjadikan ketika kita energinya low, nggak ada rasa lapar. Kenapa? Dia butuh energi. Tinggal ambil. Actually dia tetap consuming, makan. Convert dari energi kita. Udah, inilah nggak ada lapar, nggak ada sakit. That's it. Di titik ini adalah kita perlu aware ada dua mode mesin ini. Analoginya adalah mode karbo itu adalah ibarat mesin diesel yang tidak efisien gitu. Mode lemak atau kita bisa bilang mode keto, inilah electric polusi efisien. Next. Nah, di mana keajaibannya coba? Yang namanya ketika kita mengaktifkan mode keto, kita aktifkan mesin lemak, apa yang terjadi adalah, silakan di googling, actually, jadi lemak itu dikonversi, kalau kita mode karbo, kita makan karbo, dikonversi menjadi glukosa, bentuk yang paling dasar yang kita langsung serap. Ya kan? Tapi kalau mode lemak dalam tubuh kita itu dikonversi menjadi keton. Itu bentuk paling basic. Dan keton ini adalah superfood bagi otak. Actually, otak dan otot merespon keton itu jauh lebih efisien, lebih baik daripada merespon glukosa. It is scientific. Dan dibilang di sini, ini kutipan dari buku. Dia bilang begini, ketika tubuh dan otak di energi, di fuel, what is fuel? Ditenagai oleh lemak dan keton, maka kita nggak ada yang namanya domblong, brain fog itu orang iso mikir, domblong. Mood swings, kita merasa, gue moody nih, dikasih donat happy, donatnya hilang diambil temen, ya, emotional instability.
fluktuasi biokimia kita. Udahlah, kita nggak akan ngalamin itu. Kita stable. Terus coba nih, other magic oleh keton. Googling aja, keton dengan sel kanker. Dia bilang di sini ada, sel kanker tidak bisa memproses keton sebagai energi. Inilah ikhtiar kita untuk melawan kanker adalah dengan cara memutus sumber energi kanker, sel kanker. Sel kanker, kenapa dia bisa proliferation itu menyebar dengan cepat? Karena kita secara tidak sadar memberikan bahan bakar yang dibutuhkan sel kanker untuk nyebar. Gula. Dia hidup dari situ. Terciptanya sel kanker itu satu hal, tapi ketika dia sudah ada, dia makin nyebar cepat karena kita makan gula. Ikhtiar kita adalah potong sumber energinya, convert jadi keton, dia nggak bisa pakai itu jadi energi, selnya dead. Gimana kawan-kawan? Di sini maupun di online masih follow along? Masih dong, Pak. Oke. Masih semangat. Oke, tetap semangat ya. Masih bertahan. Jadi tadi pesertanya, tapi tadi dari 100 kan jadi 5. Baik. Baik. Masih tetap setia tuh, Pak. Terima kasih kehadiran kawan-kawan menjadi semangat bagi saya untuk meneruskan. Ini berapa nih? 50 slide lagi kayaknya. Masih banyak ya, Pak? Sampai besok dong, Pak. Enggak. Dan yang saya mau cerita sudah nggak ada. Saya nggak mau cerita lagi tentang yang teori-teori. Di titik ini bisa jadi inilah yang kawan-kawan rasakan. Siapa yang sekarang masih tidak believe? Kayak gitu, yang diomongin sama Pak. Oke, Yo. jujur aja. Siapa nih yang nggak percaya, teman-teman? Masa sih? Mas Alif Makan jangan kasih surat gitu. teguran buat yang mengaku tidak believe. Ya, Mbak. Masuk iya sih ada keajaiban itu? Masuk iya sih dengan all of the magic? We do the magic kan? Already inside us gitu. Oke. Di sini kita pasti kan, masuk sih makan lemak? Pasti kan? Kita udah, aduh bahaya lah makan lemak, bahaya. Kita mikir gitu. Tapi di sisi lain, masuk bener sih itu works gitu kan? Yes. Mari kita dengar dari orang lain. Asik. Boleh, Pak? Mari kita dengar. Yes. Apa kata mereka? Oke, ini disampaikan oleh seorang fans garis keras nasi putih. Dia makan nasi, setiap makan yang kedua nambah porsinya lebih banyak. Pas dibilang model lemak bikin lo kagak sakau. Nah, mana mungkin gitu kan dia bilang gitu. Nah, oke, ini first gini nih. Nih kisahnya dia nih. Sehari minum manis 5-8 gelas. Tadi kalau makan 7 sekali, itu baru makan ya. Minumnya gimana? Berapa kali? Teh manis pagi sore. Iya. Kopinya berapa? Siang malam, ya kan? Berapa kan? Iya. Nah, makan nasi 3 kali, ya kan? Ya itu selalu kita yang dalam mode karbo nggak akan bisa lepas dari nasi. Nasi membuat kita punya keranjang ayam, urungan ayam. Nggak bisa kita lepas dari nasi, ya kan? Tapi dia berhasil, apa kata dia berikutnya? Dia even berhasil 20 jam puasa. 20 jam puasa. Puasa yang di sini adalah boleh minum ya, bukan puasa ibadah ya, boleh minum. Puasa. Oke. Dan dia bilang sendiri, gak sah. Mau ngobrol nggak sama dia? Ayo kita hadirkan dia. Berarti Bro, dia nggak makan nasi kan, Pak, ini? Dia nggak makan nasi kan? Lagi, Pak. Dia nggak makan nasi kan, Pak? enggak. Bisa loh ya. Keren banget kan? Oke. Bisa ya? Oke, siapa yang menganggap seperti Mbak Abi? Kok bisa ya? Yes, oke. Ini orang lain yang cerita. Okay. Nah, ini kan, gak sakau. Tuh kan. Nggak ketemu karbo, bikin gak lapar. Keren, Pak. Datangkan orang ini sebagai narasumber berikutnya. Boleh, Pak. Nih, ini kan kita pernah kan diet kentang doang, buah doang, sayur doang. Ya kan? Ini tidak sedikit yang bilang nih nggak cuma dia. Saya
punya downline banyak, dan yang bilang seperti ini tidak hanya beliau, ya kan? Kehilangan nafsu makan secara paksa. Dia bilang ini bertentangan dengan programnya Nadiem Makarim, Kampus Merdeka. Makan diet itu bikin kita tidak merdeka. Dalam banget, bro. Oke. Dan dia amazed. Dia bahkan bisa menembus puasa 30 jam. 30 jam. Oke, satu hari. Berapa hari? Satu hari lebih. 1 hari 24 jam. Beyond sehari. Keren. Keren sih, Pak. Nah, kan? Dan dia bilang gak sakau. Wow. Oke. Next, siapa lagi yang lain? Oke ya, mind blowing. Yang kita kejar itu sehatnya. Turun berat badan itu efek penyerta, bukan efek samping, itu efek penyerta. Macam-macam, hasilnya bervariasi, tinggal kita yang menentukan ritmenya. Saya bilang 3 bulan hilang 15 kilo. Ada yang protes. Kenapa sih kok harus 3 bulan? Kenapa nggak 1 bulan? Kenapa nggak 2 bulan? Ternyata dia mau cerita. Dia sebulan turun 8 kilo. Terus istrinya bilang, udah cukup-cukup. Kalau terlalu kurus jelek. Terus yang lain, 4 kilo dalam 3 minggu. 3 minggu dibanding 3 tahun, enakan mana? Terus ini yang di kanan ini kaum sama seperti kita, kerja kantoran, udah datang kerja, duduk, just doing di depan komputer, nggak olahraga. Tuh yang paling kanan. Ngoding 9, ngoding nggak Pak dia? Dia nggak ngoding, tapi berkoordinasi dengan ini. Yes, yes, ya buat impact. Keren. Yes, keren. So, sebulan dibanding setahun atau 1 dasawarsa. Kita bisa nggak dalam 1 dasawarsa hilang 9 kilo? Bisa sih, Pak. Tapi lama. Lama. Ini Gimana kalau bisa sebulan dan 3 kita udah minggu bisa ya? ikut corporate gathering yang mungkin membuat perubahan gimana? Oke. Dan jangan hanya terpaku pada berat badan. Actually benefitnya jauh lebih banyak, much more. Bahkan yang tidak tangible, yang intangible jauh lebih banyak. Kita fit, segar dan sebagainya. Dan ini contoh lain, baju muat. Tahun 2022 di tahun yang lalu sekitar 5. ya udah muat. Hanya dalam ya dia tadi belum sebulan, ini around sebulan. Dia sebulan udah bisa pakai baju 5 tahun yang lalu. Terus ukuran celana udah turun nih 2 minggu. Jadi dia 2 minggu hilang turun 1 nomor celana. 2 minggu total 4 kilo. Wow. Tapi 4 kilo kan totalnya. Ya, tapi ukuran celana. Ukuran. Oke. Yang lain lagi. Dia nggak turun berat badan. Timbangannya stuck. Tapi pakaiannya muat. Dan ada lagi nih, bukan masalah pakaian nih. Masalah duduk menyilangkan kaki. Kayak gini, Pak. Menyilangkan kaki. Kamera sorot nih. Menyilangkan kaki. Jadi bahkan bagian yang kita anggap susah hilang. Ya, mau pipi, mau manalah, susah hilang. Paha, panggul. Itu bahkan dalam case dia hilang. Berat badan nggak berkurang. Dan diet yang paling nyaman, well, selamat, your story make impact, insightful. Coba tapi gagal. Nah, dulu dia diet, yaitu diet yang konvensional, sakau. Udah deh, yang membuat kita tidak bisa go beyond karena kita sakau. Keranjang ayam kita itu namanya sakau. Membuat kita nggak bisa kemana-mana karena kita ada sakau. Nah, oke, kawan-kawan, waktunya udah habis kayaknya ya. Oke, dah. Gimana nih? Benar ya, 5 menit. Oke, saya selesaikan dari 5 menit. Jadi ceritanya di sini, kawan-kawan. Yang perlu dilakukan pertama adalah mulai kawan-kawan yang sekarang ada di sini, jangan langsung nanti sore lari atau besok lari terus sakit-sakit. No, pertama adalah set your motivation.
set your mind state, plan your new life, siapin budget. Oke, intinya begini. Untuk motivasi, kawan-kawan harus tentukan motivasinya. Paling tidak saya melihat ada 3 hal yang kawan-kawan perlu pilih. Karena begini, yang namanya motivasi. Kalau dibilang motivasinya saya mau sehat. Coba dengarkan lagi kata-kata itu. Saya mau sehat. Saya mau sehat. Bikin bergerak nggak? Enggak kan? Kita udah tahu dari SD. Sehat, olahraga. Dokter juga bilang gitu. Turunin berat badan ya. So, pilih something yang itu appealing. Buat saya, yang namanya motivasi pertama itulah yang namanya terminal reason. Kawan-kawan pilihlah terminal reason. Sesuatu hal yang kalau kawan-kawan tidak lakukan, kawan-kawan tahu ujungnya. Ujungnya apa? Yes, oh my God. Ujungnya oh my God. Dalam case saya, diabetes. Diabetes. Saya tahu ujung retinanya lepas, mau yang ada komplikasi jantung, ada ginjalnya gagal ginjal, sampai minum aja harus segini setiap hari nih. Segini. Imagine. Terus dan macam-macam. Saya tahu ujungnya itu my terminal reason, tapi bisa jadi kawan-kawan belum punya ini karena feels kayak I'm young and famous dan feels baik-baik saja, usiaku masih panjang, mungkin mikir begitu. So, ini gula itu sumber kejahatan utama. Lihatlah video ini, yang pertama ini bahkan tayang di mana-mana 2019 profesor ini, bahkan dia sampai something banget. Ini real, true, kejahatannya kenapa di mana, intinya ini akar dari semua masalah. Ketika kebanyakan gula muncul namanya kondisi ini, insulin resistance, yang ini menjadi akar dari semua penyakit. Semua. Dengan menghilangkan gula, itu sudah kita kayak, inilah Pareto kita, Pareto sehat kita lah. Potong gula, banyak hal lainnya itu nanti akan hilang. Kita terlindungi dari itu. Kawan-kawan kalau tidak punya ini, well, bisa jadi mungkin kawan-kawan bisa set apa yang kawan-kawan inginkan dalam diri kawan-kawan masing-masing. Anything. Mau menjadi seperti siapa, kayak apa, pengen dapetin siapa. Oh, ada juga Pak, pengen dapetin siapa? So itu personal test experience ini. Butuh dapat siapa, Mas? Sebut aja di sini. Mungkin bisa dibantu Mbak Abi. Oh ya, boleh, bisa dibantu. Bisa, saya juga boleh sebut. Bisa, Pak. Oh baik. Ya, nanti ya Japri. Oke, kawan-kawan, jadi ceritanya begini. Ketika hanya goes saja, nih, goes 3 tahun. Berat badan nggak berubah, tapi berubah pada body composition. Kelihatan ya, berat badan sama. Berapa nih berat badannya? 100. Yang di sini. Oke. Tapi next, hanya 3 bulan berubah body composition dan berubah beratnya. Hanya 3 bulan. Dan ukuran celana, kalau kelihatan nih, dari berat segini jadi segini, dan ukuran celana yang ini dari 44 jadi 34. Dan buat kawan-kawan yang pengen menghilangkan double chin, bisa hilang kawan-kawan. Double chin. Oke. Terus lagi, ini adik saya. Dengan bimbingan PPT saya dan kakaknya, 4 bulan hilang 20 kilo. Bahkan ada mah, pertamanya ada mah, ada GERD, bahkan diawali nggak bisa minum kopi. Sesudahnya jadi bisa minum kopi, dan intinya kawan-kawan tetap bisa puasa walaupun ada mah. Nanti kita bisa jalani bareng. Ini adalah anak saya, 3 bulan hilang 10 kilo. Ya, begitu. Pak Iman, jika Pak Iman melihat, ini kalimatnya saya quote dari Pak Iman. Ini adalah alasan, motivasi paling ultimate, transcendence. Intinya adalah, apa tujuan kita diciptakan di muka bumi ini? Tujuannya adalah untuk beribadah. Tubuh kita sudah dikaruniai fitur, supaya kita beribadah lebih lama, ngumpulin poinnya lebih lama. Itu kita harus pakai. Kebayangkan yang namanya kalau kita beribadah, aduh mau apa, duduk sakit lututnya, aduh duduk apalagi mungkin punggung sakit, aduh lagi sering pilek beler dan sebagainya. Ini ikhtiar kita supaya ngumpulin poin ibadah jauh lebih banyak pakai fiturnya.
Dah, ini terakhir. Selesai demikian, kembali ke Mbak Abi dan Mbak ini. Oke. Nah. Thank you Pak Yo, keren banget. Thank you Pak, keren banget. Dan itu tadi experience ya teman-teman, nggak cuma teori doang. Teman-teman bisa lihat transformasi Pak Yoyo dari 2000 berapa tadi Pak? 9 tahun yang lalu ya? 2009. 2009 berarti lebih ya Pak ya? Ya. Ya, pokoknya itulah lama banget dan sekarang transformasinya seperti ini, jauh lebih sehat, jauh lebih mudah, dan kita bisa lihat sendiri ada contohnya gitu. Jadi kita ngomong dengan narasumber langsung gitu ya, yang langsung experience, dan tadi juga followers Pak Yoyo ternyata juga banyak banget kita ngelihat sendiri, ada dari keluarganya Pak Yoyo, ada dari kerabatnya Pak Yoyo juga ya gitu ya. Nah teman-teman yang mau ngikut jejaknya Pak Yoyo boleh juga, nanti kalau misalnya mau starting sekarang atau starting besok boleh, dan kalau ada transformasinya teman-teman bisa before sama after foto Pak kayak tadi ya. Dan jangan lupa nge-tag ke Instagramnya Pak Yoyo atau Facebooknya atau apalagi Pak tadi Pak? Banyak ya. Pak Yoyo pokoknya ini influencer banget teman-teman. Jadi segala sosial media kalau teman-teman tag mesti nanti akan di-repost sama Pak Yoyo. Keren Pak. I'm with you. Saya temani perjalanan kawan-kawan. Pokoknya kalau sehat itu harus apa Pak? Nularin Pak. Nularin. Iya, karena saya tuh nagih, jadi harus nularin ke yang lain. Asal Ya. Mbak Abi ikutan, semua pasti ikut. Oke. Saya kurang sehat nih Pak, saya pengen lebih sehat lagi. Saya bisa privat. Iya, privat Pak. Yeah. Bayar nggak Pak? Oh no, nggak bayar teman-teman tuh. Mbak Abi, yang lain bayar. Oh yang lain bayar Pak. Jadi privat, kan? harus jadi follower saya dulu biar gratis ya Pak ya. Ini istilah baru dari Mbak Abi, follower. Saya biasanya pakai istilah downline. Yes. Tapi takutnya nanti kawan-kawan mikir, oh ini ada produk nih. Actually no, itu istilahnya. Tapi oke lah, istilah follower. Nice. Oke, follower ya, kekinian gitu ya. Oke. Jangan lupa nanti follow Instagramnya Pak Yoyo, follow Strava-nya Pak Yoyo di sini tadi. Oke Pak. Nah sekarang kita mau sesi tanya jawab, boleh nggak Pak? Mungkin ada yang penasaran, ada yang udah bertanya di room chat gitu ya. Kita kasih berapa penanya Mbak Syafira? Oh 10 menit. Jadi kita coba 2 penanya dulu Pak. Ya. Coba kita lihat di situ ada 10 menit penanya. Semoga baterai notebook saya masih hidup. Masih Pak. Iya. Yuk. Silakan kita lihat dulu di room chat ada siapa Mbak Syafira? Oke, ada Mas Yotua sama Mas Helmi, pas banget 2 ya. Izin bertanya Pak, terkait puasa ini apakah puasa bisa dikalkulasi dalam berapa jam itu secara periodik? Karena saya ada penyakit GERD akut, MAH, dan migrain sudah lumayan lama. Sehingga telat makan dikit saja biasanya udah pusing. Waduh, ini Pak. Terus kemudian saya juga pernah berpuasa diet karbo dengan metode diet mayo. Akhirnya malah tumbang di hari keempat. Wah ini Pak, nanti bolehlah dijelasin ya Pak ya. Ada saran nggak Pak? Struktur diet yang mendukung untuk struktur histori kesehatan saya di atas. Tujuannya sama sih untuk hidup sehat dan bonusnya berat badan menurun. Karena sekarang ini berat badan saya disensor. Enggak. 80 kilo dengan tinggi 170. Penanyanya maaf. Mas Jo tua. Oh, Om Jo. Hai, Om Jo. Jo. Wah, terima kasih ya. Keterbukaan, willing to open, berkisah itu sudah a good start. Sudah lompatan untuk memulai baru dengan kita acknowledging ya, embracing, kita aware diri kita seperti ini, yes. Tapi aku aware dan dari situlah kita kemudian akan mengatasi itu. Analoginya adalah sama halnya seperti kalau kita tempat yang namanya supaya kalau rumah kita gelap, maling kan ada di situ. Supaya maling jauh kan diterangin. Kita harus aware nih, kita harus terangin nih masalah kita beratnya sekian. Ada masalah GERD dan sebagainya. Kita terangin dulu, kita aware nih, kita tahu titik-titik ini. Nah, dari situ baru kita kemudian bisa merencanakan untuk next step-nya. Intinya untuk menjawab ini nanti saya bisa temani Om Jo karena saya sudah pernah case menghadapi juga ada GERD, ada MAH. Migraine, well yes more or less, tapi biasanya itu ada penyerta awalnya. Intinya begini, puasa ini kita bukan nggak makan, dan sebagainya itu karena dia mau makan, dia minta makan tapi nggak dikasih makan, makanya jadi oleh para follower itu ini adalah diet yang justru makannya enak, makannya dikasih, jadi
nanti untuk lebih detailnya, nanti kita akan diskusi lebih, ini mungkin akan difasilitasi ya, forumnya seperti apa. Nanti apa, ibarat kalau ada kita ke gym, ada personal trainer, dikasih resep begitu, ini kan. Nanti kita akan ngobrol untuk seperti itu. Dan nanti kalau Om Jo coba lihat nih, dari 80 kilo, mau ke berapa? Dari 80 kilo, bisa nggak on mic, Om Jo bilang? Hai Mas Jo. Boleh open mic mungkin Mas Jo? Ada berat ideal mau berapa Mas Jo? Oke. Intinya adalah itu sangat doable. Om Jo mulai dari 8 plus. So it is doable banget. Dah, tinggal kita mulai. Mau mulainya sekarang, achieve result dalam 3 bulan, atau mulainya ya nunggu lebaran tahun depan, juga itu choice. Prinsipnya saya standby kapanpun. Oke, next. Next Pak, tadi ada pertanyaan dari Mas Helmi. Saya ingat dan saya kepengen jawab langsung. Oke, siap, boleh Pak. Oke, bacakan pertanyaannya Pak. Kalau nggak punya lemak ya saya dong Pak. Itu bisa dapat energi dari mana Pak? Oke, terima kasih Mas Helmi. Dalam buku yang saya tunjukkan, itu menariknya adalah begini. Faktanya adalah tubuh kita kalau tidak makan, tubuh kita bahkan memproduksi lemak dalam jumlah yang sangat besar. Secara as is tanpa perlu kita makan lemak. Itu pertama. Yang kedua adalah dari hasil penelitian, bahkan orang kurus, yang kurus lebih kurus dari Mbak Abi, yang profilnya kurus, cungkring, itu punya cadangan lemak sampai 5 hari. Kalau dia hidup dari lemak internalnya, dia bisa untuk hidup 5 hari. Begitu, Mas Helmi. Next. Next, thank you Mas Helmi dan juga Mas Jo. Pertanyaan dari form. Ini kita ada pertanyaan dari form, dari kayak Google Form gitu sih Pak. Yang pertama, bagaimana kiat-kiat untuk mengecilkan perut buncit? Yuk, siapa yang punya perut buncit? Yuk. Untuk kita sehari-hari hanya duduk di meja kerja 12 jam, kemudian tidur 8 jam, dan hobinya ngopi. Ayo Pak, gimana Pak? Hobi ngopi nggak salah, tidur nggak salah, bagus. Bekerja bagus duduk ya? bagus. Iya. Oke, Nah, gini, berita gembiranya adalah begini. Berita gembiranya adalah, walaupun kita hanya duduk, bekerja, main game, itu juga yang terjadi pada anak saya. Ketika sekolah WFH, hanya di rumah, yang utamanya bukan sekolah sih, main game, itu berhasil. Kuncinya adalah harus pindah ke mode lemak. Lemak, apapun yang kita lakukan, hanya duduk, itu burning internal fat storage. That's it. Hanya pindah ke sana, dan masa transisi berpindah dari mode karbo ke mode lemak cuma 3 hari. Sesudah itu udah do life seperti biasa, makan malah yang lebih enak, malah beratnya turun. Dan perut buncit itu akan hilang. Bahkan surprisingly, masalah kita bukan hanya pada perut buncit itu bisa hilang. Masih paham kan? Cowok-cowok nggak cuma punya perut buncit kan? Apalagi selain yang dipunyai, yang di atasnya perut. Dada Pak. Oh iya, terima kasih, bisa lebih jelas. Dada, Pak. Oh, oke. Bukannya ada istilah yang lebih resmi sih untuk itu. Oke lah. Ya intinya banyak bagian itu hilang wes beres. Terus next. Next, oh ya tadi ada satu yang pengen di-share untuk menu diet Pak. Oke. Ada Mas Danar. Baik, terima kasih. Hello Mas Danar, terima kasih untuk stop by, untuk asking. Di sini menu bukan yang membatasi kita. Di sini iki prinsipnya adalah apa yang kita dulu jauhi, sekarang menjadi teman baik. Mau pilih mana? Mau santan, mau apa, rumah makan Padang, mau apa, jeroan, sate, apa itu. Yang penting adalah nutrisinya jangan ditinggalkan. Jadi kalau suka sayur, kangkung, toge, makan yang banyak, kenyang dari sana. Prinsipnya ada sih daftar menu, tapi jangan jadikan itu merestriksi. Kita hanya daftar itu, ini boleh, ini enggak. Jadi seperti contoh, tempe itu lebih baik daripada tahu. Nanti ada lagi, susu boleh enggak? Enggak. Apalagi susu manis, enggak boleh. Ya kayak gitulah. Jadi nanti kalau perlu daftarnya ada, saya bisa berikan kepada HC. Oke, baik Pak. Yes. Next. Nah itu sama kayak pertanyaan Mbak Anita juga Pak tadi. Jadi Anita? Mbak Anita pengen Kan nggak butuh. Loh. spill jenis menu makanan yang biasa dikonsumsi Pak Yoyo, sama sih kayak tadi gitu Pak. Oh, spill. Nanti Oh, spill mudah. di- Tinggal follow IG. Spill semua di sana. Oke. IG dan WA ya. Boleh dikepo setiap hari. Seminggu 3 kali setidaknya ada postingan. Oke, mantap. Next, dari pertanyaan kedua dari form,
Bagaimana cara untuk memulai intermittent fasting untuk pemula yang mageran kayak saya? Apa? Mager, Mager. malas gerak, Loh, Pak. Dan motivasi apa yang harus dibangun untuk menambah semangat itu? Dia pengen tapi justru mager, Pak. no, mager itu malas olahraga Malas maksudnya. gerak, maksudnya malas bergerak untuk ke sana, Pak. Jadi malas Ini bergerak memulai fisik gitu. atau memulai? Karena Memulai, kalau Pak. mager itu bukan prasyarat untuk mulai. Justru kita mager sudah achieving result. Oke. Hanya dengan mager kita sudah achieving result. Oke. Hanya tinggal mengganti apa yang kita makan. Oke, Pak. Dan dengan kita melakukan itu dan sudah achieving result, pasti habis itu kita pengen bergerak pasti. Karena udah jauh lebih ringan, naik tangga enak, malah lebih kepengen nyuci baju, nyetrika, no problem lah, pokoknya jemuran dan sebagainya. Oke. Intinya seperti untuk memulai bagaimana? Well, sesederhana tinggal memindah menu ya. Nanti kalau mengikuti step yang kedua yang tadi belum jadi saya ceritakan itu kan adalah masalah mindset. Nanti ada lagi yang ketiga, memilih kebahagiaan baru. Jadi tadi ada slide yang belum saya tampilkan, itu adalah memilih, mendefinisikan kebahagiaan baru. Maksudnya apa kebahagiaan baru? Biasanya begini, kita bahagia jika makan mie jam 12 malam. Sekarang kita harus definisikan, kita sediakan yang namanya kacang almond. Itu kebahagiaan baru. Dulu kita minum kopi kekinian, sekarang kita geser. Kita minum bukan kopi pahit, tapi kopi dengan gula stevia. Tetap manis dan ada, kita bisa lebih detail karena bagian yang lama adalah kita mengangkat keraguan, mengangkat ketakutan. Oh, aku dulu biasa begini, baiknya gimana ya? Nah, itu yang kita discuss lah. Next. Terakhir, Pak. Dari pertanyaan Google Form ketiga, ketika kita stop mengonsumsi karbo dan masuk ke dalam gaya hidup keto itu, apakah tidak ada masalah dengan kolesterol, Pak? Karena kita tahu keto banyak menyimpan lemak, bahkan sumber energinya adalah lemak. Boleh di-share, Pak? Sekali atau penjelasan yang hanya 10 detik. Oke, intinya adalah, ini penanyanya siapa? Anonim, anonim. Bagus sekali. Oke, sobat anonim, ini adalah ekspresi yang dirasakan semuanya ketika pertama tahu ini. Lemak kan berbahaya. Ini kan kolesterol. Intinya adalah begini. Kita sekarang percaya nggak yang namanya hasil lab? Kalau labnya bagus, itu bagus nggak? Kalau jelek, itu jelek nggak? Nah, jelek kan? Masalah ada di situ kan? Intinya adalah kalau kita percaya pada hasil lab ya, kalau pada Tuhan kan lain hal lainnya. Intinya adalah nanti tinggal lihat hasil labnya. Apa yang kita makan malah yang kita takuti, yang menjadi pemicu apa itu pecah pembuluh darah otak dan sebagainya itu pada titik paling rendah. Intinya percaya pada hasil lab nantinya. Ini penjelasan versi singkat. Ya. Oke, Pak. Oh ya, mungkin sedikit ini adalah intinya begini. Dalam dunia karbo ada kebaikan makanan sendiri. Kebaikan makan tuh dunia karbo itu makan beras hitam dan gula aren. Dalam dunia lemak kebaikannya berbeda. Ada kebaikan yang berbeda dalam dunia lemak. Temannya segala lemak-lemak itu teman baik. Tapi karbo menjadi jahat. Ini ditulis dalam buku Sports Medicine tahun 80-an. Jadi yang namanya kolesterol itu baik. Sejatinya apa yang diciptakan dalam tubuh kita itu pasti baik semua. Tapi apa yang membuat yang namanya kolesterol, sel ya, berubah fungsi menjadi jahat, dia karakteristiknya menjadi berubah adalah di googling yang namanya oksidasi kolesterol. Oksidasi kolesterol itu terjadi ketika dalam kolesterol bercampur dengan gula. Dialah yang kemudian mengakibatkan perilaku kolesterol yang awalnya baik menjadi abnormal dan dia jadi nempel pada dinding arteri dan mengakibatkan penyempitan. Kemudian ada yang menggumpal dan nyangkut di otak terus bikin pembuluh pecah. Makanya hindari gula. Kata Aderai tidak mengharamkan gula, tapi makanlah secukupnya. Apa yang disebut cukup? Kalau aktivitas kita cuma duduk doang, nggak aktif, ya minum gulanya ya kudunya sidik. Tapi kalau kita adalah Pak Tani, pagi, siang, sore kita bekerja keras, itu makan pagi
teh manis, siang teh manis, malam teh manis, no problem. Kalau Pak Tani kenal Starbucks, no problem juga minum kopi terus itu. Intinya begitu. Oke, thank you. Udah selesai untuk pertanyaannya ya. Thank you banget teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk bertanya, dan tadi semoga jawaban dari Pak Yoyo bisa untuk memotivasi teman-teman untuk memulai sesuatu ya. Tadi kalau Mas Jo pengen ada berat ideal dan mengurangi apa ya, semacam sakitnya di GERD, Sakitnya di hati. ya sakit di hati. Di GERD-nya itu pengen agak meminimalisir itu, boleh nanti konsul ke Pak Yoyo langsung. Dan untuk teman-teman yang pengen kepo apa sih yang dimakan sama Pak Yoyo gitu, sehingga Pak Yoyo sekarang jadi lebih sehat, nanti juga bisa untuk kepo dari Pak Yoyo. Nanti akan di-share ke Haja tadi ya Pak ya, untuk menunya apa aja sih gitu buat hidup sehat gitu ya. Oke, ada yang mau disampaikan Pak? Terakhir, Udah. apa gitu kata motivasi, kata mutiara gitu loh Pak? Let's get started. Let's get started. Semuanya harus dimulai dari satu langkah teman-teman. Jadi jangan mager. Tapi mager nggak apa-apa ya Pak ya. Yang penting mengubah tadi Pak. Iya, itu betul. Awal dari chain reaction semua kebaikan kehidupan. Benar. Pokoknya kalau satu kata dari saya, burn fat not oil. Jadi harus tetap membakar. Oil? What's oil? Oil tuh kalau kita ini Pak sering beli apa sih bahan bakar gitu kan. Kita nggak bensin. Ya, daripada kita burn oil, kita lebih baik jalan kaki kalau deket ya Pak ya. Gitu relasinya. Daripada kita cuma kosannya di Sendowo terus ke kantor naik motor, burn oil kan. Mending kita burn fat, jalan kaki lebih sehat. Oke. Gitu Pak. Mbak Abi tadi kok jadi nggak nunjukin fotonya Mbak Abi sih? Jangan Pak, tidak. Aib ya? Jangan aib Pak. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau sebagai moderator ada kekurangan dan juga penyampaiannya kurang berkenan dari teman-teman. Dan thank you banget Pak Yoyo. Mohon maaf juga ya kalau saya intimidating atau ini, tapi tidak memaksa. Ya, semoga bermanfaat. Bermanfaat banget pastinya Pak Yoyo. Tadi keren banget. Dan kita punya insight baru beserta dengan experience yang kita langsung melihat ya dari Pak Yoyo seperti itu. Oke, dari saya cukup. Terima kasih teman-teman dan juga Pak Yoyo, thank you banget. Next mau ya Pak ya kalau jadi pembicara lagi? Atau narasumber lain yang juga sudah berhasil, Aku kangen dengan Bu Rizky. Mungkin Bu Rizky, halo Bu Rizky, apa kabar, sehat? Semangat Bu Rizky. Yes. Autofagi melawan bakteri dan virus. Mantap. Aktifkan. Oke, saya kembalikan ke Mbak Syafira. Silakan. Terima kasih.